Shalom Bapak Ibu. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan kalau sore hari ini saya boleh ada bersama dengan Bapak Ibu jemaat ibadah sore. Nah, bersyukur buat penyertaan pemeliharaan Tuhan hari demi hari kita lewati. Waktu cepat berlalu, kita sudah ada di bulan April dan 1 minggu ke depan kita akan memasuki bulan yang baru. Nah, sepanjang tahun ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dari fokus tahun ini yang Tuhan taruh di hati setiap pemimpin, dan tentunya hal yang harus ditangkap oleh semua jemaat Pelita Community tentunya, baik yang saat ini hadir secara onsite tempat ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti secara online, yaitu Tuhan mau hidup kita ini menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Artinya apa? Buah yang kita hasilkan itu akan sampai pada kekekalan. Nah, Januari Februari kita sudah belajar satu tema, yaitu kita ini umat pilihan Allah. Karena kalau kita merujuk kepada ayat dari tema 2 bulan ini, yaitu menjadi benih yang mati, itu berbicara tentang bagaimana Yesus dengan kematiannya itu menjadi benih yang pertama. Dan kalau hari ini kita boleh ada, itu karena 2000 tahun yang lalu Yesus menjadi benih yang mati, dan kemudian kekristenan bertumbuh begitu rupa, dan setiap kita adalah buah. Nah, tetapi Bapak Ibu yang perlu kita mengerti, yang kita mau fahami dari apa yang Tuhan mau bagi gereja kita, Pelita Community, bahwa setiap kita itu juga pada akhirnya melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan, sehingga dengan kematian Yesus ada buah-buah, yaitu saudara dan saya, maka Tuhan mau hidup kita memultiplikasikan apa yang Yesus lakukan. Nah, kalau Bapak Ibu belajar dari ilmu pertanian, maka ketika sebuah pohon dia menghasilkan buah, tentu dari semua buah-buah yang dihasilkan, maka akan dipilih buah atau biji atau benih yang memenuhi standar untuk dilanjutkan kembali untuk ditanam, supaya kembali bertumbuh dan menghasilkan buah, sehingga terjadi yang namanya multiplikasi. Nah, makanya Januari Februari kita bersyukur kita sudah diteguhkan dengan firman Tuhan bahwa setiap kita adalah orang yang sudah dipilih. Amin. Nah, tetapi yang membuat kita harus bersyukur dan mempunyai keyakinan yang teguh, kita dipilih bukan seperti benih dari sebuah pohon yang saya katakan tadi, dari mungkin ratusan buah yang dihasilkan, maka hanya mungkin 10-20% benih itu dipilih dari benih yang memenuhi standar. Nah, bersyukurnya kita dipilih Allah, sekali lagi bukan karena kita memenuhi standar, tetapi kita dipilih semata-mata hanya karena kasih karunia. Amin. Bukan karena perbuatan baik kita, kita dipilih dan akhirnya kita diberi anugerah hidup yang kekal. Walaupun hari-hari ini ada pengajaran yang mungkin kalau yang hobi nonton medsos ada yang namanya Kristen progresif, dan salah satu poin yang itu sangat-sangat fatal kalau dia menamakan dirinya Kristen, tapi dia tidak mengakui karya keselamatan, pilihan Allah atas kita itu semata-mata karena kasih karunia yang kita terima dengan iman. Karena kalau yang dengar salah satu podcastnya, dia berkata gini, saya kok enggak yakin ya kalau Tuhan saya itu akan membuat Anda yang baik itu nggak masuk surga gara-gara nggak percaya Yesus. Wah, di dalam konteks kekristenan, sekali lagi kita bicara tentang kekristenan. Ada statement di slide saya terakhir, fanatik itu harus ke dalam, bukan keluar Bapak Ibu.
Jadi di dalam kekristenan kita harus benar-benar meyakini hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Itu harga mati, titik. Kau mau sebaik apapun, itu gak akan pernah bisa membawa kita menerima anugerah hidup kekal. Karena Allah itu sempurna, amin. Mau sebaik apa? Gak ada ukuran baik yang bisa menyamai kesempurnaan Allah. Nah makanya hari ini kita bersyukur hal yang pertama, karena setiap kita adalah orang-orang yang mengaku di mulut, percaya di hati dengan iman, kita menerima anugerah keselamatan itu dengan cuma-cuma karena percaya. Sebab Efesus 2 ayat 8, 9 dan 10 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau seandainya masuk surga, menerima anugerah hidup kekal, itu bisa diperoleh karena perbuatan baik. Maaf. Jangan-jangan nanti di surga masih banyak orang sombong. Bisa paham Bapak Ibu? Ya, kalau seandainya karena perbuatan baik kita bisa masuk surga, dan karena perbuatan baik kita menerima anugerah hidup kekal, ya di surga nanti masih ada yang sombong. Masih bisa enggak? Masih, karena memang dia merasa karena perbuatan baik. Nah tapi sekali lagi bersyukur, firman Tuhan sudah mengingatkan kita, jangan ada yang memegahkan diri, amin. Semata-mata semua hanya karena kasih karunia. Tapi tentu juga harus diingat Bapak Ibu, Efesus pasal 2 ayat 10-nya jangan dilupakan. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Harus dihafalin ayat ini Bapak Ibu. Ini ayat yang fundamental sekali dalam kekristenan, dan inilah bedanya kekristenan dengan kepercayaan dan keyakinan lain. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Allah sediakan sebelumnya. Dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Hidup apa? Hidup melakukan perbuatan baik. Tapi itulah yang saya katakan tadi, ayat ini harus benar-benar dihafal, dihayati, difahami. Supaya kita gak akan tergoyahkan oleh angin-angin pengajaran hari-hari ini, amin. Karena kalau semua keyakinan ngomong kita harus berbuat baik supaya diselamatkan. Dan saya mau katakan itu gak akan pernah mungkin. Tetapi bersyukur di dalam Yesus kita diselamatkan, kita terima anugerah, kita dipilih untuk berbuat baik. Makanya goal, tujuan, fokus dari hidup kekristenan kita itu adalah menghasilkan buah yang tetap. Nah, 2 bulan ini kita belajar, karena kalau kita sudah dipilih supaya terjadi multiplikasi, maka benih itu enggak cuman harus disimpan. Karena kalau cuman disimpan, enggak ngapa-ngapain dan tidak diapa-apain, ya ujung-ujungnya dia akan busuk dan musnah begitu saja. Enggak akan terjadi multiplikasi. Nah makanya 2 bulan ini kita belajar bagaimana supaya hidup kita ini menghasilkan buah yang tetap. Bukan cuman kita sudah dipilih, tapi kita mau melangkah. Karena tema sepanjang tahun ini itu sebuah proses di dalam kehidupan kekristenan. Makanya saya katakan dengerin setiap khotbahnya, kalau perlu diulangi lagi, dengerin di YouTube kita, pelajari sampai paham. Supaya kekristenan kita ini benar-benar mengalami yang namanya pertumbuhan. Karena berkali-kali saya harus katakan kekristenan bukan hanya sebatas agama. Kekristenan itu bicara tentang kehidupan. Dan satu-satunya ciri kehidupan adalah pertumbuhan. Makanya jangan sampai kita udah puluhan tahun jadi orang Kristen, kita masih hanya sebatas gitu-gitu saja. Hanya sebatas agamawi. Tapi saya percaya dan saya mendorong, saya berdoa, setiap kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Nah makanya 2 bulan ini kita belajar, tema kita menjadi benih yang mati. Nah tentu saya percaya kita sudah mendengar ada begitu banyak khotbah tentang benih yang mati. Tetapi hari ini ada 2 kebenaran yang mau kita belajar.
Langsung saja ke slide saya yang di... Oke, ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, bicara tentang benih yang mati, yang menjadi tema kita 2 bulan ini, maka sore hari ini ada 2 kebenaran yang mau saya ajar untuk kita praktekkan sama-sama, supaya sekali lagi hidup kita akhirnya bertumbuh dan menghasilkan buah. Langkah pertama sekali lagi kita sudah dipilih dari begitu banyak umat manusia. Yohanes 1 ayat 29 katakan, lihatlah anak domba Allah yang memikul dosa semua umat manusia. Pengorbanan Yesus bukan cuma untuk orang Kristen. Pengorbanan Yesus itu untuk semua umat manusia sesungguhnya. Tapi kalau hari ini kita jadi orang Kristen, yaitu pengikut Yesus, itu karena kita dipilih karena kasih karunia. Tapi sekali lagi kita harus melangkah pada proses berikutnya, yaitu menjadi benih yang mati. Karena ayat ini katakan kalau benih itu enggak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia akan tetap cuma satu. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, kalau Bapak Ibu orang-orang pertanian, silakan Bapak Ibu punya benih yang terbaik, tapi simpan saja. Apalagi kalau di sembarangan tempat, sebentar saja benih itu akan jadi rusak. Ngomong kanan kiri, makanya jadi orang pilihan Allah jangan ada di sembarang tempat. Yang ngerti katakan amin. Ya, jangan ada di sembarangan tempat. Tempat kita jelas, kita harus mati, masuk dalam tanah. Nah, untuk hal itu ada 2 kebenaran. Yang pertama itu kita harus rela. Harus dari sana ya? Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan rela Bapak Ibu? Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 katakan seperti ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, kalau Bapak Ibu baca di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, itu nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi supaya ada persekutuan kasih, ada nasihat, ada saling menolongi, ada satu pikir, sehati, sejalan. Bahkan di ayat yang keempat katakan kita menjadi orang yang mementingkan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan kita. Itulah yang namanya hidup berbuah, hidup berdampak, hidup jadi berkat bagi orang. Nah, tetapi untuk hal itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan kalau kita baca ayat berikutnya, maka dalam keadaannya sebagai manusia, dia taat sampai mati. Jadi hal yang harus kita lakukan supaya hidup kita menghasilkan buah yang tetap, jangan berhenti, jangan bangga hanya jadi orang pilihan Tuhan, tapi rela jadi benih yang mati. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 39, itu kisah bagaimana Yesus di Taman Getsemani malam pada waktu ia diserahkan. Sampai 3 kali Yesus berdoa dengan doa yang sama. Apa doanya? Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, apa sih aplikasi hidup yang rela jadi benih yang mati? Saya mau katakan gini, rela itu artinya mari kita hidup bukan lagi kehendak kita yang jadi, kehendak daging kita yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi dalam hidup kita. Saya tahu itu sulit, itu gak gampang menurut daging, tapi saya kasih tahu
itu sangat mungkin terjadi ketika kita rela. Ketika kita mau hidup menurut kehendak Bapa. Nah, sepanjang minggu ini kami suami istri, anggota komsel kami, dan kalau beberapa pria yang ikut pemuritan pria, hari Senin secara pribadi saya diberkati. Bahkan sampai kemarin akhirnya istri saya buat status di wall Facebooknya, karena benar kami sangat diberkati dengan kesaksian sepasang suami istri. Mereka gak janjian, masing-masing bersaksi di momen yang berbeda, tapi poin pentingnya sama, yaitu bagaimana mereka akhirnya menundukkan diri mereka dengan rela pada otoritas firman. Mereka menundukkan diri mereka dengan rela pada otoritas Bapa. Karena hari Senin suaminya bersaksi bagaimana dia menemukan ayat firman Tuhan pada saat dalam keadaan dia sedang rasanya wow, hidupnya itu akan benar-benar menikmati kenikmatan dunia ini. Dia ditawarin temannya untuk join di sebuah pekerjaan yang saya nggak boleh sebutin. Dan temannya sudah benar-benar terbukti sampai satu hari satu titik dia diajak ke rumah temannya. Dan temannya buka berangkasnya. Dan berangkasnya berisi uang, bukan cuma rupiah, tapi dolar Singapura, dolar USD, emas batangan. Bahkan dia dijadiin partnernya yang setiap malam dia harus royal, buang uang belasan juta, enteng saja. Karena dia juga bisa dapetin puluhan bahkan ratusan juta dan miliaran dengan gampang. Tapi sampai satu titik, beberapa waktu yang lalu ada camp pria, dan akhirnya beberapa bulan yang lalu kami ajak dan dia ikut dan ketemu sebuah ayat di dalam Amsal 12 ayat 9 kalau nggak salah. Di mana dikatakan lebih baik bekerja sendiri walaupun penghasilnya sedikit, tapi bekerja sendiri daripada berlagak seperti orang besar tapi karena di bawah kekuasaan orang lain. Nah, setelah hari itu dia sudah deposit, dia sudah invest ratusan juta. Karena dia pikir dia pasti akan dapat, karena temannya jamin dalam waktu 3 bulan uangmu akan kembali dan kamu akan dapat berlipat-lipat. Tapi hari itu diambil keputusan, dia datang sama temannya, maaf, aku tarik semua investasi aku karena aku tahu itu gak benar. Gak gampang. Dia seorang anak muda yang masih punya ambisi, keinginan, cita-cita, pencapaian. Tapi dia tundukkan hidupnya pada kebenaran firman. Nah, beberapa hari kemudian waktu di Komsel, istrinya juga sharing. 1 tahun ini benar-benar dia ngalami hati yang hancur. Karena dalam waktu 1 tahun, dia harus kehilangan orang yang dikasihinya. 1 tahun yang lalu waktu dia melahirkan, dalam proses kelahiran anaknya meninggal. Dan beberapa bulan kemudian mama mertuanya meninggal. Dan baru 2 bulan yang lalu dia hamil lagi dan kemudian keguguran. Dia ngomong setiap orang yang datang kepada dia selalu ngomong, kamu gak boleh nangis ya, kamu harus kuat ya. Sehingga akhirnya dia benar-benar stres, depresi. Karena semua orang ngomong gak boleh nangis. Rasanya hatinya sudah ancur-ancuran. Di depan orang dia bisa tersenyum. Tapi tempat yang paling aman tuh dia bisa nangis, itu kamar mandi. Dia bisa nangis sepuas-puasnya sampai seperti orang gila. Ya, saya terus ngomong, iya beberapa waktu yang lalu saya lihat sebuah video. Kan kalau seorang suami ditinggalin istrinya, dia jadi duda. Ada sebutannya. Kalau seorang suami, kalau istri ditinggalin suaminya, dia jadi janda. Kalau anak-anak ditinggalin orang tua, dia jadi yatim piatu. Tapi kalau orang tua ditinggalin anak, itu gak ada sebutannya. Gak ada satu kata yang tepat untuk disematkan untuk hancurnya hati seorang ibu. Tapi ketika akhirnya dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan,
Tuhan cuma mengingatkan 1 Tesalonika 5 ayat 15, 16, 17. Tetaplah berdoa, tetaplah bersukacita, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Gak gampang. Tapi ketika dia rela, ya Tuhan, aku mau tetap berdoa. Aku mau tetap bersukacita. Aku mau tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena bukan kehendakku yang jadi. Dia merasa kecewa, dia marah, dan dia gak tahu lagi mau ngapain. Tapi ketika dia bertemu dengan kebenaran kepada kehendak Bapa, dan dia taat. Nah, bicara tentang rela sekali lagi Bapak Ibu, itu bicara tentang hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Dan kalau kita baca di dalam ayat berikutnya, di situ dikatakan apa? Melompat saja di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dulu. Di situ dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, garis bawahi dalam keadaan sebagai apa? Manusia. Dalam keadaan manusia. Ngomong kanan kiri, kamu masih manusia kan? Ya. Artinya begini Bapak Ibu, saya mau katakan dalam keadaan kita sebagai manusia, sebagai umat pilihan Allah, sesungguhnya dalam hidup kita ada potensi yang besar untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Cuman masalahnya kita mau rela atau enggak. Di gereja tadi kita bisa nyanyi, biarpun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Namun aku percaya Tuhan kasih setiamu tak akan pernah berubah. Aku akan tetap ikuti kehendak-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa. Ngomong kanan kiri. Kalau di sebelahmu mencak-mencak di rumah gimana? Halo, ini bumi belum bergoncang Bapak Ibu, baru timur tengah yang panas. Tapi di rumah ada yang mencak-mencak enggak? Ada yang bergoncang enggak? Terus apakah kita masih berkata, ya Tuhan, bukan kehendakku yang jadi. Kalau dulu Tuhanku tabok juga bini model kayak gini. Kenapa pada ketawa? Pelaku ya. Yang diam itu korban. Nah, bagaimana hidup rumah tangga kita akan jadi berkat, menghasilkan buah yang dapat dinikmati tetangga. Kalau baru dalam mencak-mencak sedikit saja, belum bergoncang ini, baru mencak-mencak, sudah kita enggak hidup menurut kehendak Bapa tapi ikuti kehendak daging. Bukankah Paulus ngomong di dalam Galatia 2 ayat 20 katakan, aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalamku. Saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu, mari hidup seturut kehendak Bapa. Artinya apa-apa ya apa kata Bapa. Saya mau katakan sebenarnya hidup kekristenan itu sangat simpel, hidup kekristenan itu sangat gampang. Karena kita ini tinggal meniru apa yang Yesus lakukan. Memang jadi benih itu gak gampang, boleh mundur satu slide. Jadi benih itu memang gak enak, bukan gak gampang Bapak Ibu. Lebih tepatnya hidup jadi benih itu emang gak enak. Tapi gampang gak? Gampang kalau kita mau rela. Tapi memang gak enak, karena harus dikubur, lembab, pengap, gelap, terhimpit, terus berjuang untuk pecah. Memecahkan ego sendiri itu gak enak Bapak Ibu. Tapi kalau kita ngerti kebenaran, kita ngerti tujuan hidup kita, yaitu menghasilkan buah, ya mau gak mau harus pecah benih itu. Makanya dibutuhkan yang namanya kerelaan untuk ikut apa kehendak Bapa. Dan sekali lagi garis bawahi ayat itu tadi, dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi buang kata-kata yang seringkali sepertinya baik, tapi itu penyesatan. Mana bisalah seperti dia Pak,
Diolah sudah setengah dewa, Pak. Pernah dengar ungkapan-ungkapan seperti itu? Ngomong kanan kiri, Yesus lakukan itu dalam keadaannya sebagai manusia. Yang bisa lapar, yang bisa haus, yang bisa sedih, yang bisa terlukai. Tapi Yesus mau rela. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat ini ya, di dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai 10, 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25, 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10. Kalau Yesaya itu bicara tentang nubuatan bagaimana Yesus itu akan ditangkap, disiksa, dia keluh, diperlakukan, gak adil, dia diam. Berkali-kali saya ajar rendah hati itu apa? Kita sadar kita ada di posisi paling rendah. Dan ciri-ciri orang rendah hati itu apa? Kalau salah minta maaf. Bahkan kalau kita dipersalahkan, dianggap salah, juga minta maaf. Beberapa tahun yang lalu sih ketika saya ngobrol, saya ajarin istri saya, iya kita harus rendah hati. Kalau salah minta maaf. Nah kalau itu aku bisa. Tapi kalau aku benar, terus aku dianggap salah, sorry be. Tapi saya berdoa hari ini istri saya sudah berubah, amin. Dianggap salah pun siap minta maaf. Nah ini enggak. Sudahlah tahu salah, enggak minta maaf. Coba suami istri pandang-pandangan. Makanya pakai 3 kata ajaib dalam hidup ini. Maaf, tolong, terima kasih. Praktek enggak Bapak Ibu 3 ayat ini? 3 ayat, 3 kata ajaib ini. Maaf ya, tadi salah. Enggak enak enggak? Enggak enak Bapak Ibu. Tapi gampang enggak? Jangan mau tertipu oleh propaganda iblis. Karena saya mau katakan, kalau engkau rela hidupmu di bawah kendali firman, makanya ada statement yang saya pernah katakan, kita ini bukan cuma sekedar menguasai ayat, tapi kita dikuasai ayat, itu akan gampang. Segampang engkau berbuat dosa, segampang engkau berbuat kesalahan, seharusnya segampang itu juga engkau hidup dalam kebenaran. Kalau engkau rela, amin. Kenapa? Karena kita tahu tujuan kita jelas. Kalau kita nggak lakukan itu ya hidup kita akan seperti ini aja. Nggak akan terjadi multiplikasi dan kita nggak akan pernah memenuhi tujuan Tuhan. Nah yang kedua secara cepat Bapak Ibu. Karena kalau ayat ini nanti Bapak Ibu baca ya di 1 Petrus itu kan cerita bagaimana Yesus dicaci maki tapi dia nggak balas caci maki. Dia dipersalahkan, dia nggak membalas. Dia dihempas Paulus katakan. Tapi dia tetap bertahan. Karena di dalam ayat Galatia 5 ayat 24, saya bacakan ayat ini saja. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Seringkali dengan mudah, dengan enteng kita ngomong, iya aku ini milik Yesus. Tapi firman Tuhan katakan, orang yang menjadi milik Kristus itu telah apa? Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, kemudian hidup dipimpin oleh Roh. Nah kebenaran yang kedua yang mau saya sampaikan hari ini untuk menjadi benih yang mati itu adalah berakar. Karena firman Tuhan katakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap berakar di dalam Dia. Nah 2 kebenaran ini kait mengait satu dengan yang lain dan harus berjalan bersama-sama Bapak Ibu. Boleh tampilkan videonya lebih dulu, saya minta waktu. Video ini sudah berkali-kali mungkin Bapak Ibu tonton sepanjang 2 bulan ini. Ini proses bagaimana benih itu harus masuk ke dalam tanah dan hal yang pertama yang harus dilakukan apa? Berakar. Jadi hal yang pertama yang dilakukan itu adalah berakar, bukan mau langsung nongol ke atas. Nah, kemudian sembari dia terus berakar, bolehkah langsung dipercepat saja di bagian
di rumah bisa ditonton lagi. Kebenaran apa yang mau saya sampaikan hari ini? Ada begitu banyak orang berlomba-lomba supaya hidupnya langsung nongol, kelihatan, tapi lupa untuk terus berakar. Karena berakar itu ada sebuah proses seumur hidup. Sama katakan seumur hidup. Sama-sama katakan Bapak Ibu, seumur hidup. Itu proses berakar nggak boleh berhenti. Ketika berhenti mati. Kalau nggak percaya, coba cabut tanaman. Mungkin beberapa saat masih seperti kelihatan hijau, tapi lambat laun akan kering dan mati. Nah, apa yang dimaksud dengan berakar di dalam Tuhan? Nah, 2 bulan ke depan kita akan banyak belajar tentang berakar. Karena tema 2 bulan ke depan adalah berakar di dalam kasih Kristus. Nah, apa praktek berakar itu Bapak Ibu? Kenapa saya katakan praktek berakar itu bertobat? Atau metanoia. Karena kalau kita baca nanti di dalam Roma pasalnya ke-12 ayat yang kedua, maka kita ini harus mengalami pembaharuan akal budi terus menerus supaya kita bertobat, supaya kita metanoia, supaya kita berubah. Nah, karena saya temukan ada begitu banyak orang menamakan diri Kristen bukan bertobat Bapak Ibu. Tapi cuman kapok. Karena kalau bertobat itu kan metanoia. Oke, klik. Nah, apa sih bedanya kapok dan bertobat Bapak Ibu? Karena kalau bertobat itu jelas. Tadi kita berjalan di dalam dosa, melakukan kesalahan, kemudian kita bertobat, metanoia. Kemudian kita berjalan di dalam kebenaran. Kita melakukan hal-hal yang benar. Itu bertobat Bapak Ibu. Tapi realitanya banyak orang cuman apa? Kapok. Wah, pernah sakit gigi Bapak Ibu? Waktu sakit gigi biasanya akan janji kapok nggak makan coklat, nggak pengen makan permen lagi. Pokoknya kapok, aduh sakit, kapok. Ketika giginya sudah sehat, makan lagi karena cuman kapok. Dia nggak ngerti sebuah kebenaran. Kalau dia makan lagi, dia akan sakit lagi, makanya dia harus jaga giginya baik-baik, dia harus hindari makanan-makanan penyebab sakit gigi. Wah, ngerokok, ngedrak, akhirnya divonis dokter, paru-parumu sudah tinggal 10%. Woi kapok, Tuhan ampun, tidak lagi. Kapok itu cuma stop, berhenti, gak melakukannya. Nanti kalau sudah gak sehat lagi, mulai lagi. Dalam segala hal, ngomong kanan kiri, kamu kapok atau bertobat? Marah-marah, akhirnya berantem besar. Udahlah kapok lah, aku udah marah-marah lagi. Tapi kalau enggak dia berbalik dan dia sabar, tinggal tunggu waktu lagi, ngulang lagi. Nah, karena kapok itu karena merasakan akibat. Tapi kalau orang bertobat itu karena memahami kebenaran firman. Yohanes 8 ayat 31-32 katakan kebenaran itu akan memerdekakan. Kapok itu bersifat sementara, tapi bertobat itu bersifat terus menerus. Kapok itu hanya bersifat pencitraan, tapi kalau bertobat itu adalah gaya hidup. Makanya Bapak Ibu berakar itu proses seumur hidup, praktek 4M. Sekali lagi ujung-ujungnya khotbah saya hanya mengingatkan Bapak Ibu untuk praktek 4M. Karena hanya kebenaran firman Tuhanlah yang akan mengubah hidup kita. Bukan hanya secara rohani, tapi jiwa dan tubuh. Seperti berkali-kali saya pernah katakan, kenapa waktu lapar otomatis makan? Karena saya sudah paham kebenaran itu, kalau lapar makan. Terus meningkat dengan berjalannya waktu, saya tahu kebenaran yang baru. Makan di malam hari itu enggak sehat. Kan banyak orang begitu kolesterolnya tinggi kan langsung kapok kan. Yolah Pak, enggak lagi lah Pak, enggak lah Pak. Wah, habis itu dia berusaha jaga kesehatan. Kemudian cek darah lagi. Wih, bagus lagi. Mulai makan lagi. Karena cuman kapok. Tapi ketika kita ngerti kebenaran, oh enggak, makan di malam hari itu enggak bagus. Ya sudah, saya berjalan sampai hari ini. Karena itu sebuah kebenaran, itu pemahaman.
Wah, minum Coca-Cola, minum ini. Nah, nanti ini di stop yang ini ya. Pokoknya semua minuman karbonasi, semua pokoknya wah, begitu diabetesnya sangat tinggi. Woi kapok. Tapi kalau dia nggak ngerti sebuah kebenaran, bagaimana dia jaga hidupnya, ya tunggu waktu aja dia ngulang lagi Bapak Ibu. Ngomong kanan kiri, aku kenal orang yang model seperti itu. Tapi hari ini mari praktek kebenaran firman Tuhan. Karena saya lihat wajah-wajah yang ngangguk-ngangguk faham. Dan saya berdoa bukan cuma ngangguk terus kapok Bapak Ibu. Faham, bertobat, lakukan. Ini bukan hanya bicara soal dosa Bapak Ibu. Karena Tuhan mau kita nih hidup sehat, umur panjang. Itu rancangan Tuhan supaya hidup kita jadi berkat, amin. Nah jadi harus berakar. Kenapa sekali lagi? Karena kebenaran firman Tuhan itulah yang akan membuat kita semakin mengerti kebenaran, mengerti tujuan hidup. Dan itu akan membuat hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Hanya kebenaran firman Tuhan. Jadi hari ini ada dua kebenaran yang kita belajar. Yaitu apa? Rela dan kemudian berakar. Apa itu rela? Rela itu artinya hidup mengikuti kehendak Bapa. Hidup dikendalikan oleh kehendak Bapa, bukan kehendak diri kita. Bukan kehendak daging kita. Dan 5 tahun ini CMN tema besarnya adalah starting from your home. Kita gak usahlah muluk-muluk ngomong dengan orang luar dulu. Mulailah rela itu dengan pasangan dulu, amin. Jangan nunggu bumi bergoncang baru panik. Rumah kadang pasangan mencak-mencak aja kita udah gak rela. Mulailah dari hal-hal kecil seperti itu, ikuti kehendak Bapa. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa. Nah gimana hal itu bisa terjadi? Kalau engkau terus berakar seumur hidupmu. 4M Bapak Ibu, ngomong kanan kiri lagi. 4M. Baca firman, renungkan firman, lakukan firman. Dan saya percaya, saya mau katakan sekali lagi, ketika kita lakukan hal ini, gampang jadi orang Kristen tuh Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang terlalu, udah tertipu oleh iblis. Dengan kata-kata yang berkali-kali saya katakan di sini. Pak, praktek tidak semudah teori Pak. Itu propaganda iblis yang harus Bapak Ibu patahkan hari ini. Kan saya udah pernah kasih contoh. Teori masak nasi gimana Bapak Ibu? Ambil beras, cuci berapa kali? 2 kali ya. Cukup, habis itu kasih airnya seberapa? Seruas. Di magic chair, colokin listrik, terus tekan, klek. Itu prakteknya seperti apa? Prakteknya seperti apa? Ya seperti itu. Kok susah sih? Inilah, kita udah terlalu lama tertipu dengan iblis Pak. Praktek itu tidak semudah teori Pak. Ngomong kanan kiri, aduh. Praktek itu gampang. Kita ini cuma tinggal tiru. Waktu Yesus dicaci maki, nggak balas caci maki, ya udah tinggal tiru. Waktu Yesus murah hati, ya udah tinggal tiru. Gampang. Jadi mulai hari ini ngomong, ikut Yesus itu gampang. Amin. Niru Yesus itu gampang. Tadi di ibadah 2 saya ngomong gini, mungkin di angkatan-angkatan kami. Siapa Bapak Ibu dulu paling nggak bisa gambar? Terus kalau lagi ada tugas gambar, apa yang Bapak Ibu lakukan? Jiplak. Nah, kalau mau gambar duit, paling gampang duit taruh di bawah kertas, muncul duitnya. Gambar peta pernah? Gimana caranya? Tiru aja, taruh terus garisnya. Ngomong kanan kiri, gampang gak? Itulah kekristenan, gampang. Tiru Yesus. Makanya kan Yesus pernah ngomong gini, barang siapa mau mengikut aku, jadi pengikut aku, Kristen, ngomong kanan kiri. Kamu Kristen kan?
Kristen itu artinya apa? Pengikut Yesus kan. Yesus ngomong gini, kalau kau mau mengikut aku, kau harus pikul salib, sangkal diri, dan ikut aku. Nah kata ikut yang terakhir itu kata bahasa aslinya itu tiru aku. Nah kita kan sudah melihat ada begitu banyak kebenaran apa yang Yesus lakukan. Ngomong kanan kiri, tinggal niru. Amin. Jadi mari Bapak Ibu rela terus berakar dan tinggal tiru. Saya undang pemain musik dan WL. Kita naikkan pujian tadi, bagian referennya saja. Kita mau mengiring Yesus dan hari ini pujian kita bukan hanya sekedar karena itu ada suara yang keluar dari pita suara kita. Tapi itu keluar dari hati kita lewat pita suara kita. Karena sebuah pemahaman. Ku serahkan pikiranku, perasaanku, kehendakku. Jadi kalau di rumah nanti pasanganmu mencak-mencak nyanyi. Mengiringmu seumur hidupku. Mulai. Masuk dalam rencanamu Bapa. Apa? Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama untuk kemuliaan. Yang kau perlu lakukan adalah rela iring Yesus. Serahkan pikiran, kehendak dan perasaanmu. Bukan kehendakku lagi yang jadi Tuhan, tapi kehendak Tuhan, pikiran Tuhan, kehendakku. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Sekali lagi dengan iman mari katakan, mengiringmu seumur hidup. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam rencana-Mu, yaitu menghasilkan buah yang tetap. Sebab itu kami mau serahkan pikiran kami, kehendak kami, dan kehendak kami. Kami serahkan kepadamu. Ya, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Kami mau menyerahkan pikiran kami, kehendak kami, perasaan kami pada pikiran, kehendak, dan perasaan Tuhan. Kami mau rela Tuhan. Kami tidak mau lagi tertipu oleh iblis dengan intimidasi dan propaganda dan tipu muslihatnya. Tapi kami mau rela dan kami mau terus berakar dalam Engkau. Supaya hidup kami bukan lagi mengikuti keinginan daging kami yang menuju kepada kebinasaan. Tapi hidup kami mengikuti kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami menikmati hidup dalam kasih karunia-Mu.
menikmati kebajikan dan kemurahan-Mu seumur hidup kami. Bapakku berdoa kepadamu, biarlah ada hati yang menyediakan tempat untuk firman-Mu hari ini di hati setiap jemaat-Mu yang mendengar, supaya mereka mengerti kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan, sehingga kami melangkah semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kami tahu jadi benih itu tidak enak, tapi kami tahu juga dan kami percaya ketika kami rela, kami akan mudah melakukannya. Karena bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Roh-Mu yang ada dalam hidup kami. Kami bersyukur sore hari ini dan kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebentar kita dengarkan info sepekan dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Edi.